Beda dengan yang tadi ini ya. Kalau ini sudah mengering, sudah kering, sudah pada lepas sendiri. Kalau ini belum. Apa artinya? Assalamualaikum, salam silaturahmi. Apa kabar sahabat tani silaturahmi? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, rezekinya lancar, usahanya juga barokah. Amin ya. Hari ini kita akan membuat video tentang ciri umbi porang yang panen dorman. Ya, kenapa kita harus mengetahuinya? Umbi porang dorman yang seperti apa? Karena pertumbuhan apabila kita menanam umbi porang yang dorman, pertumbuhannya akan lebih cepat, lebih maksimal, lebih optimal daripada porang yang panennya tidak dorman. Ya, bisa-bisa malah menjadi busuk ataupun jamuran. Oke ya, ikuti video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, silahkan mohon dukungannya untuk channel ini agar bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Yuk, langsung saja. Saya ada beberapa contoh umbi yang saya panen sendiri, ya, yang panen sendiri. Pada waktu itu saya memanen umbi porang yang ada di pot, tapi kondisinya memang batangnya masih ada, baru layu, baru menguning, masih ada ya, jadi belum lepas. Dan saya juga memanen umbi yang sudah hilang batangnya. Seperti apa contohnya? Oke, kita akan tunjukkan ya. Ini umbi porang yang saya panen dorman. Kemudian, bentar. Ini umbi porang yang saya panen di dalam polybag, tapi batangnya masih ada. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Sebenarnya ini sudah dorman ya, cuman belum dorman maksimal. Nah, ini sudah mulai ada tunasnya. Nah, ini ya. Oke. Nah, ciri-ciri umbi porang yang dorman, yang pertama dia padat. Satu dulu. Padat ya. Ini padat, keras kalau disentuh. Kalau yang ini keras juga, tapi masih kurang keras. Lebih keras ini daripada yang ini ya. Nah, kekerasan. Kemudian bentuknya, Bang, boleh pegangin Bang, sini Bang, silahkan Bang, bantuin ayah Bang. Ya, ini bersama anak saya ya. Lihat ya, kalau yang umbi porang dorman, dia setelah disimpan beberapa waktu lamanya. Kalau ini saya panen bulan Agustus. Kalau ini, ya ini anak saya. Kalau ini saya panen bulan apa ya? Juni. Bulan Juni ya. Ini juga dorman ini. Ini dorman ya, Dik ya? Ini dorman ya. Oke, ya. Nah, dari bentuknya seperti ini. Kalau yang kurang dorman, dia kurang mulus. Bentuknya tidak seperti ini. Kalau dorman optimal itu, dia setelah disimpan beberapa lama tidak mengkerut. Nah, sini ada mengkerut-mengkerutnya. Ya.
Kalau ini enggak. Ya, tidak mulus gitu loh, Dek. Kalau yang tadi ini, yang tadi mana? Ini. Ini juga bagus nih. Ya. Juga Durman ini. Ya. Oh, ini udah bertunas juga. Ya. Jadi cirinya kalau yang Durman bentuknya mulus, ya. Kekerasannya umbinya lebih keras, ya. Dipegang kayak gitu enggak? Nah, itu ya. Bentar. Nah, kalau misalnya untuk muncul tunas antara umbi yang Durman maksimal sama yang kurang maksimal, sebenarnya sama ini. Ini lebih lama, bulan Agustus saya memanennya. Kalau ini bulan Juni. Ya, bulan Juni atau Juli ya. Ini. Nah, nanti saat saya pemanenan akan saya cuplikan di sini ya untuk videonya ya. Ini basah lumayan. Ya, ini ya. Dengan pot segini, isi porangnya panennya segini. Ya. Nah, kalau nanti umbi porang yang dipanen itu tidak Durman, itu akibatnya bisa jamuran dan juga busuk ya. Nah, di video tani silaturahmi sudah ada ya ciri-ciri jamuran, busuk akibat dari umbi atau katak yang dipanen tidak Durman. Oke. Nah, sekarang yang kedua, kenapa kita harus memilih umbi porang untuk menjadikan bibit itu yang Durman? Yang pertama tadi kan ya, kalau umbi atau katak yang kita panen tidak Durman, akibatnya jamur dan busuk pada umbi itu. Nah, tentu pertumbuhannya itu tidak maksimal kalau tidak busuk dan berjamur. Bagaimana pertumbuhannya? Nah, kalau porang itu, ya, porang ini seperti ini, dia bertunas tanpa ditanam aja sudah bertunas ya. Tanpa ditanam sudah bertunas. Nah, dari mana dia mengambilkan sari-sari makanan kalau tidak ditanam aja sudah tunas? Nah, dari sini, dari umbinya, ya, dari umbinya. Oke. Oh iya, tadi pas saat pemanenan ya. Kalau pas saat pemanennya, umbi yang belum Durman maksimal itu, ini kan ada akarnya. Ini ada akarnya ini. Nah, saat saya memanen ini, umbi ini, bentuknya sudah seperti ini. Akarnya ini mengering di dalam tanah, ya, mengering sendiri. Nah, nanti saya akan perlihatkan videonya ya pas saat pemanennya ya. Jadi saat memanen saya mendapatkan umbi yang sudah seperti ini. Akarnya itu sudah mati dan besarnya adalah seperti ini. Besaran siapa sama saya ini? Besaran porangnya ya. Oke. Karena begitu dia Durman, dia sudah tidak membutuhkan makanan lagi, tidak mencari makanan lagi. Dia istirahat bertumbuh. Nah, beda dengan kalau yang ini.
Kalau yang ini, saya saat memanennya akarnya itu banyak sekali ya. Akarnya banyak sekali, belum mengering. Besar lumayan. Ya, ini ya. Nah, dengan pot segini, isi porangnya, panennya segini. Beda dengan yang tadi ini ya. Kalau ini sudah mengering, sudah kering, sudah pada lepas sendiri. Kalau ini belum. Apa artinya? Ini waktu itu masih mencari makanan, ya. Akarnya itu masih mencari makanan untuk menumbuhkan atau mengeraskan, memadatkan umbi yang isi umbinya ini, maksud saya, ya. Jadi akarnya ini masih mencari makan, mencari sari-sari makan untuk umbinya ini, gitu ya. Ya, kalau yang dorman begitu dipanen akarnya sudah mati. Kalau yang belum dorman saat dipanen akarnya masih hidup, dia masih mencari makanan untuk si umbi ini. Ya. Nah, dilanjutkan untuk pertumbuhannya tadi. Pertumbuhannya kalau sama-sama ini, kalau sudah musim tunas memang rata-rata umbi dia akan bertunas sendiri. Entah itu kecil, besar, atau lebih besar dari ini, ya. Dia akan bertunas. Dari mana dia dapat untuk menumbuhkan tunasnya, sari-sari makanannya? Dari sini, dari umbinya. Dari umbinya ya. Sama juga meskipun ini tidak ditanam, ditanam di dalam tanah, dia tunas ini akan tetap bertumbuh, bertunas, nanti bertunas, terus muncul daun. Kok bisa dia bisa bertunas muncul apa besar segini kayak batang, terus daun hebat? Kok bisa dia nggak ditanam kok muncul tunas, muncul batang dan muncul daun? Karena dia mengambil sari-sari makanan dari umbi ini. Nah, kalau misalnya sari-sari makanan yang diambil dari umbi ini dan umbinya ini di dalamnya tidak maksimal, otomatis pertumbuhan dari tunas, nanti tunas, batang, terus daunnya itu juga kurang maksimal kan ya. Nah, itu sebabnya para petani porang memilih bibit yang dipanen dorman, lebih maksimal di dalam pertumbuhannya. Ya, itu sahabat tani silaturahmi ya. Kita tadi sudah membahas tentang ciri-ciri umbi porang yang dorman. Kemudian bagaimana pertumbuhan umbi porang yang dorman. Nah, saya sarankan meskipun sama-sama pemula kayak gitu ya, pemula karena memang masih belajar terus kayak gitu ya, saat menanam menggunakan bibit yang dorman saja ya, bibit dorman yang saja, biar nanti tidak dua kali kerja atau kecewa berlebihan. Harapannya kita menanam porang menghasilkan uang seperti itu karena hasilnya maksimal, tapi karena bibitnya tidak dorman hasilnya kurang maksimal. Ya, meskipun kita menanam umbi porang bagaimanapun bentuknya itu tetap tumbuh. Ya. Oke, gitu ya, sahabat tani silaturahmi. Semoga bermanfaat. Ini hanya sharing saja. Silahkan, banyak petani porang di sana, bahkan bisa menonton video tani silaturahmi ini. Apabila ada pendapat, silahkan berkomentar, sharing kita ya sesama petani, agar petani porang, petani
Indonesia jaya, makmur ya. Kita harus belajar. Dan kalau kita tahu, sebaiknya berbagi. Tidak ada salahnya. Sedikit yang saya tahu, saya berbagi dulu ya. Semoga Anda menyempurnakannya. Semoga petani-petani di Indonesia saling menyempurnakan ilmu yang kita punya agar manfaatnya lebih maksimal. Terima kasih atas perhatian sahabat dan silaturahmi. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.